Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu ning ayi-ayi sadayana darama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita dengan sehat walafiat yang menjadi jalan kemuliaan bagi kita sekalian. Alhamdulillah, sama mohon maaf Pak Ketua DKM, Bapak ayi-ayi semuanya. Jadi pak-pik-pek. Mudah-mudahan pengorbanannya Allah catat menjadi jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Oke. Bapak Ibu ayi-ayi yang menunggu mudah-mudahan masa tunggunya di jalan ibadah juga ya. Oke. Kalau dalam hadis kalau kita menunggu sholat itu pahalanya sama dengan sholat. Ya, kalau kita menunggu menuntut ilmu mudah-mudahan pahalanya tetap Allah berikan. Pahala menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, hikmah sarang laba-laba dalam Islam secara khusus saya lihat dari segi sains dan engineeringnya. Saya pernah sampaikan ini ke ibu-ibu yang di pengawasan ibu-ibu dan dulu pernah saya sampaikan juga, tetapi saat ini saya tambah visualisasinya, mudah-mudahan Allah nambah memori kebaikan bagi kita sekalian. Dalam Al-Quran Allah menurunkan khusus surat laba-laba, punya. Surat apa tuh laba-laba tuh? An-Naml atau An-Nahl? Laba-laba atau Al-Ankabut ya. Al-Ankabut surat ke-29. Ada surat semut, ada surat lebah, ada surat laba-laba. Iya, kalau ini surat laba-laba. Al-Ankabut. Secara khusus yang soroti itu surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 41 sampai 43. Karena ada ayat Al-Qur'annya kita sama-sama baca, Bu. Ini yang lebih jelas nih. Ini ya. Ya. Ini kepotong. Bu, kita sama-sama baca, kelihatan nggak Bu yang di catatan, yang di print out? Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awganal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Biasa Pak Haji Asep minta arti. Artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah itu adalah rumah yang paling lemah. Jika mereka mengetahui poin penting Quran, Allah bukan mengatakan dengan laba-laba lemah. Yang lemah adalah rumah atau suatu sarang yang mudah rusak. Ini membuka ruang untuk memahami ayat secara ilmiah. Material kuat tetapi desain struktural. Inilah pelajaran besar bagi ilmu engineering. Jazakumullah khair. Bu, saya langsung loncat dulu ke ayat 43-nya. Wa tilkal
amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada kita secara khusus di keluarga itu dengan keluarga Al-Ankabut atau keluarga laba-laba. Sifat laba-laba itu menarik. Dan sifat itu, kata Allah, tidak bisa diketahui, tidak bisa difahami, kecuali bagi orang yang alimun, orang yang alim, ilmuwan gitu bunyi. Bu, dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dijelaskan tentang detail sifat laba-laba. Tetapi diketahui itu oleh ilmuwan. Dan saya sedihnya itu yang mengetahui ilmuwannya itu ilmuwan non-muslim, Bu. Orang barat, padahal Allah yang memerintahkan kita untuk mempelajari apa yang Allah turunkan kepada kita yang ada di bumi dan di langit. Dalam Al-Quran surat Ali Imran. Bu, orang yang berilmu itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat tidur, terlentang, dan memikirkan apa yang Allah ciptakan. Bu, hafal Bu ayatnya Bu ya? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 190. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat tidur, dan mengingat apa yang Allah jadikan, termasuk laba-laba. Yang tersindir sekali itu saya, Bu, karena saya dosen peneliti. Ya, secara khusus profesor dibayar mahal itu, Bu, untuk meneliti. Aduh, saya memohon ampun kepada Allah, Pak. Tetapi yang meneliti duluan tentang laba-laba itu orang kafir. Aduh, saya mohon ampun banyak. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, kata Allah, dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang paham, tidak ada yang ngerti kecuali alim, orang yang berilmu, dan dalam hal ini adalah peneliti. Oh, saya hanya tahu dari buku sains Ibu Dr. Nadia Thayyarah, ilmuwan muslim dari Timur Tengah. Kata beliau, saya pernah sampaikan ini, tapi saya ulang lagi mengingatkan diri saya. Laba-laba itu, rumahnya itu adalah rumah yang paling rapuh. Padahal hasil penelitian ilmuwan, apa Haji? Baca lagi ini dulu, nomor 2. Hasil penelitian ilmuwan bahwa rumah yang rapuh itu sebetulnya benangnya adalah rumah yang paling kuat. Tadi nomor 2, perspektif saya. Perspektif sains, keajaiban benang laba-laba. 1. Kekuatan material benang laba-laba. Riset material menunjukkan bahwa sepeda memiliki sifat luar biasa. 5 kali lebih kuat dari baja dengan berat yang sama. 3 kali lebih kuat dari Kevlar atau bahan anti peluru. Elastisitas sangat tinggi, bisa menunjang hingga berapa 40%. Ringan, biodegradable, tidak berkarat tahan suhu. Artinya, material sarang laba-laba luar biasa kuat, meskipun sarangnya rapuh. Lanjut nomor 2. 2. Teknologi terinspirasi dari sarang laba-laba atau biomimikri. Para ilmuwan dan engineer mengambil inspirasi dari spinal sel untuk serat spek kuat atau bulletproof paper generasi baru. Jaringan medis dan benang operasi yang dapat terurai. Sensor getaran ultra sensitif atau meniru benang sarang yang bisa mendeteksi sentuhan sangat halus. Material untuk pesawat atau drone. Jaring penangkap puing ruang angkasa. Sains modern membuktikan bahwa benang laba-laba termasuk material paling efisien yang pernah diciptakan Allah. Alhamdulillah. Atas berhenti dulu lagi. Bu, saya pernah jelaskan
Presiden Putin pernah mau dibunuh 42 kali. Tetapi beliau selalu lepas dari pembunuhan. Saya pernah jelaskan. Payungnya saja, payung Putin itu terbuat dari Kevlar. Padahal Kevlar itu dibuat strukturnya mirip seperti struktur benang laba-laba. Kekuatannya 5 kali baja. Bu, saat ini material yang paling keras yang banyak kita gunakan itu baja. Pernah dibahas Bu pertemuan sebelumnya. Sampai tiang listrik itu baja, Bunya. Kabelnya saja baja. Sampai Jawa Barat tuh punya jembatan terpanjang banyak. Dan itu terbuat digantung oleh benang baja, Bunya. Kabel baja. Tetapi Kevlar itu 5 kali lipat lebih keras daripada baja. Benang laba-laba itu sebagian ilmuwan menuliskan 20 kali lipat baja, walaupun di sini ditulis 5 kali baja. Kevlar itu mengikuti struktur benang laba-laba, kekuatannya baru 5 kali, sementara benang laba-laba 20 kali. Bu, balik lagi saya jelaskan. Payung Putin itu terbuat dari Kevlar. Sehingga kalau ada bom jatuh yang sudah hancur, si bom kena ke payung Putin itu nggak akan bolong, Bu. Saking kuatnya. Ya, Bunya. Saya pernah lihat video kemarin ketika perang Iran menyerang Israel. Kan si balistiknya tuh dicegat oleh David Sling gitu, Bunya. Tergantung jaraknya. Jadi meledaknya di atas, Bu. Tapi meledak di atas itu si bajanya tuh bukan berarti jadi abu, Bu. Masih arageng, Bu. Yang saya lihat itu sebesar kepala lebih, jatuh ke rumah orang, Bu. Coba kalau jatuh ke kepala kita hancur, Bunya. Nah, itu kalau itu jatuh ke payung Putin itu bisa ditahan. Saking kuatnya itu payung Putin. Kalau payung kita matos tobros, Bunya. Itu teh Kevlar, Bunya. Kevlar. Bu, jasnya Putin, jasnya pengawal Putin ini terbuat dari Kevlar. Persis seperti ini, halus, tetapi Kevlar, Bu. Ngikuti struktur sarang laba-laba, kuat, Bu. Kenapa kuat nanti ada dijelasin. Bu, ini ada sarang laba-laba saya di atas, Ibunya. Bu, itu sarangnya, Bu. Ya, Bu. Jadi kalau peluru kena ke sini, Bu, kena ke sini, itu nanti si gayanya tuh disebarkan ke seluruh gitu, Bu. Sehingga tidak mudah robek, Bu. Karena disebar ke semua bagian. Bu, kita pakai internet yang punya informasi ini disebutnya web. Ya, punya informasi disebar lewat web. Web itu sebetulnya sarang laba-laba. Punya, coba. Ya, saking hebatnya itu sarang laba-laba. Tapi kenapa rapuh, Bunya? Nah, nanti yang kita soroti itu kenapa rapuh, Bu. Balik lagi nih, Bu. Bu, itu semua diketahui itu dari hasil penelitian, Bunya. Tadi wama yaqilu ilal alimun, Bu. Balik lagi ini mukjizat yang saya soroti nih, Bu. Ibu, itu hasil penelitian ini ditulis pada jurnal Nature. Jurnal Nature itu jurnal ilmuwan nomor wahid in the world, paling top. Masuknya juga susah, Bu. Sampai saya punya guru sering saya sampaikan dari NUS. NUS itu National University of Singapore. Sekarang di dunia itu nomor 8, Pak. Jadi Indonesia mah masih, kemarin prodi di UPI saja baru ada 3 prodi yang rankingnya tuh 250. Karena universitas mah nomor 1200 sampai 1500 gitu, Bunya. Unpad bagus naik di 800, ITB, UI, UGM di 600 dunia gitu, Bunya. Nah, NUS itu nomor 8 dunia, Bunya. Untuk nulis di Nature saja, kata beliau, belum ada orang Indonesia yang bisa nulis di jurnal Nature. Karena jurnal Nature itu kalau hadis itu seperti hadis Bukhari Muslim, Bu. Ya. Jadi yang kalau bahasa kita mah tidak ada bohongnya. Ya. Karena itu diturunkan dari Al-Quran. Saya hanya menyimpulkan Nature itu begitu bagus karena itu turunnya dari Al-Quran. Kan Al-Quran tidak ada salahnya, Bunya. Coba. Yang saya sedih itu ini yang meneliti itu orang kafir gitu, Bu ya. Termasuk ini tentang sarang laba-laba. Bu, balik lagi. Bu, si sarang laba-laba itu si benangnya kecil sekali, Bu. Jadi kalau dikumpulkan itu 10 dibandingkan dengan rambut kita masih besar rambut kita. Bahkan dalam buku itu kalau 1000, bahkan kata beliau 4000 benang gitu ya, dikumpulkan dibandingkan dengan rambut kita masih besar rambut kita, saking kecilnya. Tetapi kuat sekali, Bu. Dan itu diketahui itu oleh ilmuwan, Bu.
Ilmuwan menjelaskan diameternya tuh 0,003 sampai 0,004 mm. Kecil sekali. Sementara rambut kita tuh 0,05. 5/100 mili. Sementara itu 3/1000 mili. Kecil sekali. Iya, tetapi dia sangat kuat sekali. Balik lagi Bunya. Ini yang saya soroti dulu. Bu langsung ya loncat dulu Bu. Bu, laba-laba itu ternyata banyak sekali jenisnya Bu. Jenis yang sudah diketahui ada 45.000 jenis. Seueur pisan Bu. Gitu banyak. Bu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ibu yang kecil mah di rumah kita kan banyak punya. Ya, ini mah Bu ada yang besar tarantula. Itu besarnya 30 cm Ibu. 30 cm mah langkung ageng ibunya. Wah, gitu. Dan itu sangat mematikan. Itu yang paling besar. Bu ini yang saya sampaikan hanya beberapa aja. Ini contohnya spesies laba-laba Darwin. Ini di Australia. Ibu bayangkan punya. Itu kecil, tetapi dia bisa menyemburkan si benang laba-laba jauhnya 25 meter. Ini Pak, coba dari sungai, Ibu sungai, itu ditembakkan Bu, shot 25 meter. Nanti dia maju ke tengah, kemudian dia buat lagi ke pinggir, ya, nanti akan jadi sarang gitu bunyi. Yang saya soroti coba kecil tapi bisa menyemburkan 25 meter. Kalau ibu nyiduh Bu, ibu nyiduh 1 meter ge henteu bunya. 25 meter ya Allah. Ini saking kuatnya. Bu coba lihat ini Bu. Ini dan dia semprotkan itu bukan hanya satu Bu. Balik lagi Bu. Bu itu satu benang saya pernah sampaikan. Satu benang di dalamnya ada 4 benang. Persis seperti kita ngangot tambang. Tambang itu kan ada dibelit-belit ya ada 4. Di setiap bagian yang kecil ada 1000. Jadi totalnya itu ada 4000 benang kecil punya. Karena makin kecil benangnya makin banyak makin kuat dan itu yang dijadikan kabel listrik kita gitu punya. Makin banyak lilitannya makin bagus. Bu, ini bayangkan Bu, ini di Australia di laut Bu. Ini Bu kalau si benangnya itu nanti menyebar dari kejauhan itu bisa dililit sehingga menjadi satu. Jagoan gitu bunyi. Bu kalau kita buat benang dari banyak kan dililit jadi satu punya. Ini mah dia begitu menyebar bisa dijadikan satu dari mulutnya dari ekornya gitu. Jantan hiji gitu punya. Oh canggih sekali ketika saya lihat videonya. Ini Bu nih. Ini Bu lihat kecil sekali Bu. Bu itu kecil tapi bisa menyemburkan. Panjangnya sepanjang sungai Bu. Coba. Iya sungai Bu. Panjangnya sepanjang sungai. Ibu sengaja saya pakai ini Pak Ketua DKM, mohon maaf tadi jadi ribet pasang info. Karena ini mah sudah saya jelaskan ke ibu-ibu pernah, cuman saya mau nambahkan visualisasi biar kebayang oleh ibu gitu punya. Oke. Bu coba. Nanti kalau sudah dia buat itu beberapa, kemudian nanti dia buat di tengahnya. Nah nanti tadi kapal yang besar, kemudian nanti dia turun untuk membuat rumah tadi yang bulat gitu punya. Nanti dia turun, kemudian setelah jadi ini Bu, ini ada di tengah punya. Bu kelihatan di tengah walaupun agak buram punya. Itu jadinya. Itu di tengah-tengah sungai besar sekali Bu, gitu ya. Sehingga nanti dia bisa menangkap mangsanya, gitu ya. Saya pernah jelaskan ke ibu-ibu bahwa laba-laba itu memiliki kesabaran. Ya. Jadi pami ibu bapak mencari nafkah sing sabar. Ya gitu banyak. Ya coba laba-laba mah tos ngadamel bumi, kemudian dia diam menunggu apa Bu? Mangsa masuk. Ketika mangsa masuk langsung disergap gitu punya. Ini ada nilai kesabaran. Yang saya soroti ini dulu, tadi pada ayat itu, saya mundur dulu Bu. Saya mau menyoroti satu kalimat nih. Bu ini, ittakhazat baita. Masalul ladzina takhudun min dunillahi awliya masih kabut. Ittakhazat. Bu ini, yang saya soroti ini Bu tuh. Ittakhazat. Bu ada tak tanis di sini. Ittakhazat. Tabu nih. Ittakhazat. Di sini ada tak mati punya. Dalam bahasa Arab, ittakhadha itu menjadikan atau menghendaki. Kalau pakai tak tanis itu artinya perempuan. Cirinya tuh, ya. Ya ilmuwan menjelaskan bahwa yang membuat sarang itu perempuannya Bu.
Bu, kalau yang mencari nafkah perempuan kalau di Indonesia di mana, Bu? Bu terang? Sanes di Bale Endah pokoknya. Di Bali banyak, di Bali, Bu. Jadi di Bali mah bapak-bapak tuh nyantai. Dan ibu-ibu namun cari nafkah. Ini seperti laba-laba punya. Ibu mah dimuliakan punya. Kita Bali dan non muslimanya. Itu Bu, yang membuat sarang itu laba-laba gitunya. Ibu ilmuwan menjelaskan abad ini, tapi Al-Qur'an mah 14 abad yang lalu ini sudah ngasih tahu yang membuatnya itu perempuan gitu. Itu satu tak tanis itu dibuktikannya itu lama gitu punya. Tapi Al-Qur'an ini canggih, Bu, balik lagi ya ke sini. Bu, ketika dia membuat sarang laba-laba, saya lihat videonya, itu ada laba-laba lain untuk menguasai. Itu, Bu, itu di tengah-tengah itu dipotong, Bu. Di tengah-tengah dipotong, kemudian dia balik lagi ke pinggir. Bu, itu si sarang laba-laba yang bekasnya tuh dia makan lagi. Kemudian nanti dia semburkan lagi. Itu, jadi tidak ada yang hilang. Bu, itu yang ke satu, spesies yang ke satu, Bu. Saya sekarang mau jelaskan spesies yang kedua. Bu, ini spesies yang kedua, itu bisa loncat. Jadi si laba-laba kecil ini bisa loncatnya 50 kali ukuran tubuhnya. Jadi banyak jenisnya, tapi ini yang kedua itu yang bisa loncat tinggi. Ya. Kemudian untuk mencari mangsa, ini lagi terbang, Bu. Ini lagi terbang. Bu, kenapa laba-laba itu rapuh? Rapuh itu si rumahnya tidak bisa dipakai untuk berlindung. Tidak bisa dipakai berlindung dari panas, dari hujan, dari angin, tetapi kepanasan, keanginan gitu punya. Kemudian saya pernah jelaskan kekuatannya hanya sehari semalam. Ya punya capek ngadamalnya, Bu. Bu, itu yang tadi buat 25 meter, Bu, itu buatnya teh sore hari. Untuk dipakai menangkap mangsa malam hari. Besoknya sudah hancur. Sudah turun kekuatannya. Makanya ibu kalau lihat sarang laba-laba di rumah pakai tangan kan rusak punya. Karena kata Ibu Nadia, begitu kena sinar matahari rusak tuh, Bu. Kekuatannya teh hancur. Itu pelajaran bagi kita. Di rumah tangga yang tidak berlindung kepada Allah, hancur rumah tangganya tuh. Kekuatannya tidak lama, tidak abadi. Punya, padahal sudah capek, kuat. Bu, ini ngebuatnya saya bayangkan lama, Bu. Minimal 2 jam itu, Bunya. Tetapi setiap hari itu mereka harus memperbaiki rumahnya. Itu kekurangannya. Bu, balik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalamnya itu laba-laba itu saling membunuh. Kalau bahasa kita mah kanibal, Bunya. Bu, yang saya ngeri kanibal itu gini, Bu. Ini mah yang akan dibunuh itu laba-laba lain. Bu, jadi ini tadi yang loncat itu nanti dia akan ngejar laba-laba yang lebih besar, Bu. Di bawahnya ada, Bu. Bu, tadi yang loncat ini ngegantung, Bu. Jadi dia naik ke atas, kemudian turun menggantung untuk menyergap laba-laba lain. Padahal ukurannya laba-laba ini 3 kali lebih besar daripada laba-laba itu. Punya saling menyakiti, Bu. Turun kemudian disergap. Bu, ini yang sudah disergap, Bu. Ya, sudah disergap kemudian nanti dimakan. Bu, dimakan, Bu. Jeleknya laba-laba. Bu, yang saya ngeri gini, Bu. Saya pernah jelaskan ke Ibu. Ini satu spesies gini. Satu spesies itu. Jadi laba-laba itu membuat sarang. Kemudian setelah membuat sarang, si perempuan itu nanti dia menari, menyanyi untuk mengundang laki-laki. Untuk membuahi. Ketika laki-laki itu datang, kemudian setelah dibuahi, kalau tidak pergi, si laki-lakinya dibunuh, Bu. Gitu ya. Jadi itu gambaran bahwa di rumah tangga kalau saling menyakiti itu seperti laba-laba rapuh. Bu, kemudian yang kedua kata Ibu Dr. Nadia, kalau nanti anak-anaknya lahir, antara anaknya itu saling membunuh kalau tidak saling pergi. Bu, yang saya kaget, Bu, saya pernah sampaikan ini di Masjid At-Taqwa, KPAD, Masjid At-Taqwa KPAD. Seorang bapak, Pak Jenderal itu nanya, Pak, katanya yang saya tahu itu yang memakannya itu anaknya memakan ibunya. Saya sampaikan, saya referensinya baru satu ini pelajaran bagi kita, Bunya.
keuntungan bagi kita yang menuntut ilmu itu tidak akan sombong karena kita sadar bahwa kita tahu itu hanya seupil. Saya mohon maaf, saya meminta maaf ke Pak Haji itu karena yang saya baca itu referensinya baru satu. Persis saya pernah sampaikan ke Ibu, Bu, saya belajar tahsin bersanad kata saya. Tahsin bersanad itu kan kiroah itu yang umum kiroah sab'ah, tetapi yang banyak dipakai itu 10, walaupun 14 tapi yang banyak dipakai 10. Bu, yang saya pelajari itu dari 10 itu saya hanya pelajari riwayat Asim. Kiroah Asim riwayatnya riwayat Hafiz. Jadi ada 10, riwayatnya masing-masing 2, jadi ada 20. Setiap yang 20 itu jalurnya ada rata-rata 50. Yang saya itu jalurnya ada 47. Sehingga tahsin bersanad itu ada 1000 jalur. Yang saya pelajari satu, Bu. Itu guru saya tidak mau mengajarkan jalur yang lainnya hanya satu karena dia punya sertifikatnya satu. Jadi kalau kita ngaji banyak, makin banyak ngaji itu makin merunduk dan makin tahu kebodohan kita. Punya tahsin yang saya pelajari hiji banyak salah, Pak. Yang lainnya 1000 gitu punya. Itu tuh yang bersanad ya Allah ya Rabbi. Yuk, ketika saya ditanya, Pak, katanya yang memakan itu anaknya. Aduh maaf Pak, yang saya tahu kata saya tuh yang memakan tuh istrinya, memakan suaminya, memakan anaknya. Ternyata Bu, saya pulang ke rumah, saya pelajari. Betul Bu, yang paling banyak itu justru di antara 45.000 laba-laba, yang paling banyak justru anaknya memakan ibunya. Ya Allah ya Rabbi. Gimana kata saya tuh anak memakan ibunya, Bu? Ini pengorbanan ibu. Makanya anak tuh, aduh ya Allah, anak tes kudu baik ke orang tua punya. Bu, si laba-laba ketika melahirkan anak, diam Bu, diam. Anaknya diam, anaknya tidak ada makanan. Anaknya tuh memakan, menggerogoti tubuh ibunya sampai ibunya mati. Ya Allah, itu dijelaskan di sana. Ini pengorbanan ibu kepada anak. Ya Allah, ibunya. Ini pelajaran bagi kita, Bu. Tidak ada orang yang paling kita cintai, bahkan rela mengganti nyawa untuk anak kita kecuali orang tua. Tapi ada nggak anak yang rela mengorbankan nyawanya untuk ibu bapaknya? Nyaris tak ada, Bu. Makanya Allah memerintahkan berbuat baik itu anak kepada orang tua. Karena orang tua kepada anak mah Allah kasih naluri, kasih sayangnya maksimal. Ya Allah, ya Rabbi, Bu. Ini dari laba-laba punya. Yuk, balik lagi Bu. Bu, itu dalam keluarga. Dalam keluarga tuh di dalamnya saling menyakiti, ini pelajaran bagi kita Bu. Makanya kalau di rumah saling menyakiti Bu, udah rapuh Bu. Rapuh. Bagaimana supaya tidak seperti laba-laba pelajaran bagi kita. Padahal coba Bu, laba-laba tuh sarangnya, benangnya material terkuat. Tetapi tidak ada hubungan antara kekuatan itu dengan keutuhan keluarga. Kecuali tadi harus bersandar kepada Allah. Kudu ikhlas kalau bahasa kita. Punya. Karena Allah segala sesuatu. Bu balik lagi nih Bu. Bu yang ketiga nih. Itu tadi yang kedua Bunya. Yang loncat kemudian nanti menyergap laba-laba lain. Ini yang ketiga ini Bu. Pak Haji baca dulu karena nyambung di sini. Ini yang ketiga itu masih nyergap laba-laba lain tetapi caranya bukan loncat. Nomor 3 Pak Haji, perspektif engineering, struktur PS material. 3. Perspektif engineering, struktur PS material. Ayat Al-Ankabut tersebut sangat tepat secara engineering. 1. Materialnya kuat, tetapi desain rumahnya rapuh. Sarang laba-laba dibuat sangat tipis dan luas. Desainnya memang untuk menangkap mangsa, bukan sebagai pelindung struktur. Meski benangnya kuat, seluruh sarang mudah sobek oleh angin, anting atau sebutan kecil. Lanjut, halaman berikutnya. Dalam engineering dikenal prinsip material strength, structure strength. Tidak sama, ya. Material strength tidak sama dengan structure strength. Ya, lanjut. Contoh manusia. Titanium kuat, tetapi saya pesawat salah. Pesawat tetap hancur. Baja sangat kuat, tetapi bangunan tanpa perhitungan tetap roboh. Tahan dulu Bu.
Jadi material itu tidak sama dengan struktur, Bu. Jadi materialnya beda dengan rumahnya, bahasa gitu bunyi. Jadi materialnya kuat belum tentu rumahnya kuat. Pesawat juga material yang paling kuat itu logam itu titanium. Tapi pesawat tidak bagus pakai titanium karena pesawat mah harus ringan gitunya. Makanya pakai yang ringan tapi kuat, pakai duralium atau aluminium campuran. Atau tadi baja yang kuat tetapi bangunannya jika tanpa perhitungan tetap roboh. Persis seperti kemarin pesantren yang roboh teh banyak. Padahal nggak mau baja, tetapi kalau perhitungannya salah roboh juga. Karena ada perbedaan antara kekuatan materialnya dengan strukturnya. Jantan harus dua-duanya saling melengkapi. Lanjut Pak Haji nomor 3.2-nya. 3.2. Sarana laba-laba sebagai pelajaran dari Islam. Sarana laba-laba menunjukkan optimalisasi fungsi atau menangkap mangsa dengan energi minimal. Redundansi struktur, banyak cabang jaring, tetap berfungsi walau sebagai rusak. Saya laba-laba memperbaiki bagian yang rusak. Iya. Precision engineering. Pola spiral dan radial tersusun simetris. Vibration engineering. Jadi dirancang untuk menyebarkan getaran sehingga laba-laba mengetahui lokasi mangsa. Iya. Desainnya sangat efisien. Tahan dulu Pak Haji. Alhamdulillah. Ini tentang kelebihannya, Bu. Yang saya soroti di sini, Bu, yang terakhir. Vibration engineering. Bu, di jurusan teknik mesin itu ada satu materi tentang vibrasi, Bu. Getaran gitu, Bu. Karena dalam mesin itu mobil Ibu pami bergetarna kencang kan jadi ngogolotrok mesinnya teh ganeng, Bu. Katanya nggak boleh terjadi. Kan iklan lagi wush wush wush. Itu tuh penter mau nyaris tidak terdengar kan gitu iklannya gitu. Jangan sampai ada itu. Bu, ini balik ini berhubungan dengan yang ketiga, Bu. Ini yang saya soroti ini, Bu, yang di bawah nih, Bu. Bu, di sini ada apa nih? Laba-laba di bawah. Dia mau menyergap laba-laba di atas. Bu, yang tadi laba-laba yang bisa loncat itu pandangannya tajam. Sementara laba-laba yang dimakan tadi nyaris tidak bisa melihat. Jadi dia hanya bisa bergerak apabila ada getaran. Jadi kalau ada mangsa masuk, ada mangsa masuk, nanti ini bergetar, maka dia akan bergerak ke arah getaran itu, gitu bunyi. Nah, ini pinter nih si laba-laba ini. Dia mau menangkap pemilik rumah, Bu. Jadi ini ibarat begal masuk ke rumah orang kan gitu bunyi. Begal masuk ke rumah, ini laba-laba macam-macam bunyi. Bu, caranya teh gini, Bu. Ini digetarkan si ini teh, si satu benang digetarkan, teng gitu bunyi. Kan nanti dia bergetar dan dia teh akan menganggap bahwa itu teh mangsa. Karena dia nyaris tidak bisa melihat. Kemudian dia datang, begitu datang disergap, Bu. Gitu ya Allah ya Rabbi. Gitu ya. Terus macam-macam bunyi. Bu, itu sanes orang Islam meneliti ini orang kafir ya Allah ya Rabbi. Makanya Bapak kita mah banyak mohon ampun macam. Coba ini teh Al-Qur'an bunyi. Makanya kata guru saya, semua kehidupan ini Al-Qur'an. Jadi Ibu nyari ilmu teh lain sekolah ngaji. Saya waktu kecil mah gitu, Bu. Ya. Saya begitu masuk di teknik mesin, Pak. Saya tersedih, ya Allah, kenapa saya tidak masuk IAIN gitunya. Biar saya pintar agama. Abi tidak kumaha deui ibunya ada di biayaan kula katek itu. Sok lamun hayang sekolah ka negeri. Lamun teu uih kalmur macul. Wah, saya kata daripada macul bios ka UPI ge saur abi teh. Da hoyongna mah ka ITB ngan sieun gelo, sieun gelo aku di ITB punya. Waktu zaman saya ITB S1 itu 10% dari 2000 itu masuk rumah sakit jiwa Jalan Riau. Lagi galak-galaknya dulu rektor tuh. Sehingga saya mau masuk teh karena saya mainannya di ITB, Bu, di Salman ITB yang ngawas bimbel gratis. Wah, kata saya teh sieun gelo mun kitu mah gitu. Karena saya bimbel nyaris nilainya pangocot karena dari Margahayu. Saya gabung sama SMA 3, SMA 5 gitu. Walaupun saya tidak menghentikan cita-cita saya untuk kuliah di ITB, alhamdulillah lulus tapi S2 nah, Bu. S2 mah relatif lebih gampil lah. Walaupun tetap sih nu DO, Pak. Alhamdulillah abin teu gelo. Aduh ya Allah ya Rabbi, jantan kadinya apa lanjut. Ya Bu, eta oleh eta teh
di gitu-gitu Bu nya. Ah Bu ya, Bu eta teh nuju nyiter Ibu. Teng gitu nya. Itu ku tanganna teng 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 turun itu Bu nya. Ya Allah ya Robi itu sih. Eta teh jahat Ibu gitu bari tuh, tah ieu tah Bu. Tah dia terang. Terus nanti dia teh bergerak Bu. Bergerak mendekat langsung disergap Bu. Ini sudah disergap tuh Bu nya. Ini laba-laba yang besar oleh dia disergap tuh. Gitunya. Ini laba-laba. Karena ganteng. Ya Allah, ya mau apanya mu? Ayo nu nyatroni rumah orang dan naon namin. Maling ya punya. Tapi emang maling mata jahat Bu, maling sanes maling harta Bu, maling dirinya dibunuh dimakan. Ya Allah ya Rabbi. Balik lagi ini yang meneliti itu orang kafir ya Allah ya Robbi. Nature lagi. Jurnal number wahid in the world. Nilainya tuh sampai 400 Pak si Nature ini. Sementara saya meneliti untuk syarat profesor nilainya untuk kena hiji-hiji acan Bu 0,1. Saya bisa jadi profesor nilainya 0,1. Nature itu sampai ke 40 nilainya. 400 kali lipat Pak yang kita mah. Ya Allah ya Rabbi. Bu, teraskeun deui. Aya nu kaopat Bu. Bu iya Bu. Iya perempuan tadi yang pernah jelaskan. Si laba-laba itu membuat sarang, kemudian nanti dia menari Bu. Tanya nunggu nari Bu, eta si tangannya teh dikaluhurkeun Bu. Tangan dikaluhurkeun, kaki dikaluhurkeun. Ya Allah ya kikituan Bu, saya lihat videonya. Eta teh pami aya pamagetna Bu nya. Ya pamaget. Jadi ada laki-laki di depan dia nari. Ya Allah ya Robbi. Nah, kemudian di ekor nate di ekor nate dibuka Bu. Nah, di pengker Bu itu. Nah, Bu ekor nate dibuka. Pokoknya nama ibu mun perempuan pokoknya dandan sampai gebunya Allah ya Tuhan ya Allah ya Rabbi. Bu ini Quran Bu, Quran ya Allah ya Rabbi. Aduh saya mah. Makanya kata Allah, ilmu kami kata Allah kalau ditulis tintanya air laut punya ditulis itu tintanya air laut. Habis itu kemudian dijadikan nabi sampai 7 dalam beberapa sampai 7 lautan, itu tidak akan habis Bu ilmu Allah. Termasuk ini Bu ilmu Allah. Sanes Quran hungkul, urang Al-Qur'an ge hese apal. Ya Allah. Bu, coba ini teh baru satu ayat satu ayat surat Al-Ankabut. Ya Allah ya Rabbi, ini nari Bu. Setelah nari gitu terus nanti si laki-laki nanti datang gitu. Bu ini menarik nih. Datang Bu etang laki-laki setelah hubungan dibunuh Bu. Ibu nggak goler Bu dibunuh. Ya Allah ya Rabbi. Bu ini yang saya jelaskan jawaban saya ke Pak Jenderal di KPAD karena saya baru tahu referensinya satu. Ternyata referensi yang lain itu tadi Bu, kebanyakan justru yang dibunuh itu mamahnya oleh anaknya. Sebagai bukti pengorbanan ibunya kepada anaknya, pelajaran bagi kita tuh, orang tua kita. Persislah seperti kita kepada anak kita. Bu, orang kepada anak kita sayang banget punya. Nah tuh orang buat ke orang tua nomor 2 punya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, dan mestinya mah kita kepada orang tua. Bu, itu sampai ka ngagoler tuh, Bu. Terus ngagoler mah diantepkeun ya, Bu. Iya mah teh dituang, Bu, diantepkeun. Pergi lah mana nama? Tuh mana nama pergi, Pak. Tahu ngagoler. Ya Allah ya Robi, Bapak. Wah, yang saya menarik ini, Bu. Ini di Tarantula. Di Tarantula mah si perempuan tuh diam sampai bertahun-tahun, Pak. Tarantula tuh usianya sampai 30 tahun. Bu, si laba-laba usianya, tarantula yang besar tadi yang sampai 30 cm, usianya sampai 30 tahun. Diam di satu lubang. Nanti si laki-laki nate dia suatu saat kalau mau hubungan tuh ingat datang lagi. Gitu ya. Dia ngasih tahu kalau bahasa kita tek gitu ya. Kemudian dia datang. Tapi si perempuannya itu nanti lihat dulu si laki-laki. Kalau laki-lakinya menyenangkan kalau bahasa kita ya kasep kasep menyenangkan bager Bu, bukan hanya kasep bager punya Ibu, banyak yang suaminya ganteng istrinya cantik tapi berpisah banyak yang punya kunaon eta teh dah bukan karena ganteng cantiknya
Cantik atau tidak hatinya, Bunya? Pikar sebelen atau pikar sepen? Bu, itu pelajaran bagi kita. Bu, saya ngerti itu. Itu si tarantula, kata si ilmuwan itu, kalau laki-lakinya itu membuat perempuannya berkenan, setelah hubungan disuruh pergi. Tetapi kalau laki-lakinya tidak berkenan, saya menandai dibunuh tuh, Bu. Saya menandai gini, Bu, laki-laki tidak berkenan, oh berarti laki-laki teteh pikar sebelen. Ini kamu Bapak. Ya Bapak. Jadi jangan ibu-ibu yang tadi dicap membunuh dan ibu-ibunya, dia membunuh teh lamun bapak. Napi ka sebelin. Ibu ayah teh seorang istri membunuh suaminya. Yang terakhir seorang istri memotong kemaluan suaminya, ada kemarin kan rame punya. Gara-gara si istrinya mau atau ada will lagi, kan logikanya gitu punya. Ya Allah. Makanya laki-laki mah bapak kudu soleh. Selain soleh, kudu seueur artos. Gitu. Bu, saya sampai lihat orang Amerika, kamu milih ganteng atau milih kaya? Ibu ini suami istri. Kata suaminya ke istrinya, si suaminya teh ganteng, si istri teh geli sebenarnya. Kamu milih ganteng atau milih gini dulu. Kamu milih pinter atau milih kaya? Milih kaya. Ya, tapi ini mah sudah nikah punya. Kalau sebelum nikah mau ganteng dulu, guys nikah mah, nah hati kedua artos, kan gitu aja punya. Sampai akhirnya jadi kamu milih ganteng, milih pinter, milih ganteng, milih kaya, milih kaya. Kamu milih pinter, milih kaya, milih kaya. Terus gitu dia nanya, kamu milih baik atau milih kaya, milih kaya. Kamu milih ganteng atau milih kaya, milih kaya. Kenapa atuh kamu milih saya? Kata si suaminya ke istrinya. Kata istrinya, ya itu kesalahan, kebodohan terbesar saya menikahi kamu. Ya Allah ya Bu, artinya Bapak kudu kaya. Bu, pertanyaannya, Bapak, ayo Rasulullah kaya tuh? Kaya. Bu, saya baca tafsir, Rasulullah itu ngasih resiko Bunya. Kalau ibu ngasih resiko oleh Bapak berapa hari sekali? Sebulan sekali? Sebulan. Rasulullah mah setahun sekali. Setahun, bro. Gitu Bunya. Abu Bakar mirip gitu. Bro. Kalau Abu Bakar lagi nih si istrinya tuh sobar sekali. Abu Bakar ini ada sisa. Kalau bahasa kita mah saya mau daging makanan yang enak. Kata Abu Bakar, janganlah kita sodakohkan saja. Mantap penyebutnya. Rasulullah tadi 1 tahun sekali. Artinya teh kudu kaya punya. Sampai ulama menandai istri Rasulullah kan rumahnya satu-satu dikasih. Punya. Kemudian kendaraan disiapkan. Rasulullah itu kendaraan secara khusus untuk dakwah itu unta merah. Kalau bahasa kita mah sekarang mah Alphard, pokoknya kendaraan yang paling mewah, Bu, karena berhubungan dengan dakwah. Saya jadi ingat almarhum Allahumma yarham Jainuddin MZ punya. Ketika itu saya lagi ada pendidikan di Garuda. Ketika saya diangkat jadi dosen, saya pendidikan 3 bulan di sana ke Garuda itu datang Pak Jainuddin MZ. Saya juga waktu itu masih muda bulah, masih jomblo waktu itu punya. Datang Jainuddin MZ, dia dakwah gini. Saya dakwah ke artis kata beliau, ya tempatnya di hotel. Oh, dia tuh bawa baby band, Mercy terbaru saat itu. Bu dia cerita. Saya dakwah ke artis gini. Ke artis kata dia, sholat lu katanya. Karena artisnya tuh pernah sholat kata dia. Sholat lu. Apa yang lu banggain kata beliau? Ngetopan gua kata beliau. Mobil bagusan gua katanya beliau. Kayaan gua. Sholat lu. Rasulullah mirip gitu. Bu, jadi pami ibu dikasih harta yang banyak, pakai untuk kebaikan. Sehingga seperti Abu Bakar As-Siddiq, kaya raya tapi masuk surga duluan kan gitu punya. Pami itu dianggok kan tadi kata Rasulullah. Bedanya orang masuk surga yang kaya dengan yang miskin itu kan 500 tahun. Karena orang yang kaya harus dihitung dengan kekayaannya yang lama. Sementara orang yang tidak kaya, tidak punya harta, tidak ada yang dihitung, langsung masuk surga. Sehingga saya sering sampaikan ke ibu-ibu, ibu, hayong masuk surga enggak? Hoyong. Ibu maning miskin, jadi maning miskin, maning kaya. Maning kaya masuk surga duluan kan ibunya. Pasti jawaban nanti maning eta ibunya. Oh ya, atau jantan kadinya. Ya beres dulu. Ini Bu yang keempat ibunya. Yang keberapa ini teh? Yang keempat atau kelima? Yang keempat. Bu itu pokoknya ini dibunuh Bu. Dukikeun ka ngagoler gitu itu punya si laki-lakina. Bu balik lagi ini. Ini satu jenis yang dibunuh itu laki-lakinya. Masih ada nggak Bu? Ini yang kelima Bu. Oh yang kelima ini Bu.
Laba-laba sembunyi di lubang yang tertutup menunggu getaran. Balik lagi Bu. Jadi di lubang ada pintunya, pintunya nutup sehingga tidak kelihatan itu ada laba-laba di dalam. Nanti kalau ada hewan, kan pasti ada gerakan punya. Ada gerakan dibuka pintunya langsung diambil. Ini Bu. Nah ini ilmuwan tuh nungguin sampai ke malam-malam. Bu di sini ada penunjuknya Bu. Nah ini tuh ilmuwan nih. Ini penunjuk Bu. Nah ini tuh pintu Bu. Nah, ditunjuk nih kan. Itu tuh pintu sarang laba-laba. Ya, gitu. Kalau Bu itu terbuka tuh Bu. Nah, kalau dibuka tuh Bu, di dalamnya ada laba-laba lagi sembunyi. Nah, nanti dia nutup, tuh laba-labanya besar ini Bu, kayak tarantula gitu mungkin. Nah, ini tuh Bu, bisa terbuka Bu, kemudian ditutup lagi. Nanti ada hewan tuh Bu yang warna hijau. Nah, nanti ada getaran, ketika mendekat, ya, sudah dekat, siap dalam jangkauan, nanti diambil tuh Bu. Ya, caranya tuh kira-kira begitu. Ya. Itu karawas Bu. Bu, lanjut Bu. Ini kenapa sarang laba-laba itu kuat? Karena dia ringan tapi kekuatannya menyaingi bahan yang melampaui baja. Rahasianya pada komposisi kimia, struktur molekul dan pola arsitektur jaringannya. Bu kalau orang teknik material mah belajar ini jangan game. Jadi logam itu dia memiliki struktur kristalin, tapi kalau plastik itu memiliki struktur amorf. Jadi lihat, Ibu kalau Ibu narik karet kan memanjang punya, tapi tidak putus. Tetapi kalau baja itu ditarik di dalamnya terjadi geseran antar atom. Kuat sebelum putus. Tapi pemanjangannya itu hanya di bawah 1% kalau baja. Tetapi kalau benang laba-laba seperti karet, tetapi seperti juga logam. Jadi keras, tapi lihat. Karena dua hal yang ada itu ada di sini. Saya sampai kaget gitu. Gak ada Pak satu material pun yang memiliki dua sifat amorf dan kristalin. Ini hanya bisa dipelajari, saya pelajari ketika saya S2 teknik material. Ini adanya pada benang laba-laba. Jadi ada lapisan luar, kan lapisan luar itu lengket punya. Saya pernah jelaskan ke ibu-ibu, saya lihat video di grup dosen, ada ular loncat ke sarang laba-laba. Oh, ularnya gede, nyari segede tangan, dia meronta-ronta, langsung dikejar, langsung dibelit. Karena dia si laba-laba itu si sarangnya tuh lengket Bu. Tetapi si lengketnya itu balik lagi hanya sehari itu Bu. Ya, hanya sehari. Iya, kemudian ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Lapisan luarnya tuh lengket, lapisan luarnya kuat. Kemudian ada arsitektur pola arsitektur jaringnya menyerap energi yang tadi kemudian mendistribusikan beban ke setiap bagian sehingga dia menjadi kuat. Wah ini nggak bagus nih kesimpulannya. Kok kemudian seperti ini, kemudian molekul berlapis arsitektur jaring. Di pelajaran bagi kita waktu natus pada saya hikmah keislaman. Pak Haji mohon dibantu dibaca. Nomor 4 Bu. 4. Hikmah keislaman. Dari kombinasi Quran, sains, dan engineering terdapat hikmah besar. Hikmah 1. Kekuatan tanpa sandaran kepada Allah adalah takdir. Sehebat apapun seseorang atau ilmu, maka jabatan, jika fondasinya bukan Allah, maka ia seperti sarang laba-laba. Tahan dulu, Bu. Kalau ibu hebat, pinter, kaya, cantik, bapak juga sama, kaya, hebat, ganteng, banyak duit, berpengaruh. Tetapi kalau tidak ada sandaran kepada Allah, tidak ikhlas, tidak mencari ridho Allah, hancur itu keluarga. Bu, saya pernah sampaikan penelitian di Barat tentang orang-orang hebat. Di Barat itu ada orang-orang hebat, orang terkenal. Kemudian ditanya kepada anaknya, bapakmu hebat, ibumu hebat, apakah engkau mau seperti ayah atau ibumu? Jawabannya tidak, Bu. Karena di luar hebat, di rumah mah si ibu jeung si bapak nanti pika sebelin ke putrana. Pelajaran Bu, ini seperti ini. Sehebat apapun kita, ya, kalau bukan karena Allah udah menyakitkan. Padahal kata Rasulullah, khairukum khairul li ahlikum wa ana khairul lakum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, ibu, bapak, ayi, ujang, neng, ya, apabila kalian baik kepada orang yang ada di rumah, kepada mama, kepada papa, kepada adik, semuanya, ya. Dan kita teh kalau di luar mah tuh orang-orang baik ya punya. Jaim atuh kita teh.
salah sakudik mohon maaf di bumi eta ka suami ka caroge bororaah salah teh lurus we bunya ai ka batur mah gampang mohon maaf. Ibu ini pelajaran bunya. Di rumah itu sebagai sarana kita latihan. Kalau di rumah sudah sukses, pasti di luar mah lebih sukses. Kurang kan benten cakdil rada kabalik kurang gitu. Oh, ini referensi yang tadi saya sampaikan. Ini nature, ini science. Ini jurnal Namba Wahid. Rapuhnya sarang laba-laba ini Bu. Kekuatannya hanya semalam. Perangnya buruk tadi secara khusus perempuannya, anaknya juga logikanya di dalamnya saling menyakiti. Rapuh tidak melindungi dari panas. Kekuatannya hanya semalam, sore hari membuat, malam untuk menjaring, besok sudah hancur lagi sehingga dia harus memperbaiki lagi besoknya. Gitu bunyi. Karena kena kepajar itu rapuh. Kemudian saling menyakiti atau saling membunuh, tidak bisa pakai berlindung dari hujan. Sehingga dia harus memperbaiki. Bu, ini pelajaran Bu. Saya sampai lihat video ini Bu. Ini cara buatnya Bu. Jadi dia harus memperbaiki logikanya setiap hari. Tetapi ada laba-laba yang bisa membuat sarangnya cepat sekali Bu. 30 detik. Ibu 30 detik masa menit kan? Itu punya. Itu Bu. Saya lihat video. Saya 30 detik itu jadi Bu. Ini caranya gini. Jadi dia dilemparkan ke kanan. Bu, pelemparannya bisa dilemparkan atau kata ilmuwan. Jadi kalau mau lemparkan dari ujung kanan ke kiri. Biar mudah kata beliau, ini pinter sih ini teh. Lihat arah angin. Pami arah angin nak ditu nyebrotna ti dieu kacana ku angin ke pami angin nak ditu nyebrotna ti dieu kacana ku angin siga gampang. Ini juga sama. Jadi dia nyebrot ke bawah, nanti ke bawah angin jadi nempel di ujung. Setelah di ujung nanti dia akan gerak ke kanan. Tetapi gerak ke kanan itu sambil mengeluarkan lagi benang. Jadi nanti benangnya itu kan jadi dua punya. Ke kanan jadi dua, kemudian nanti ke tengah. Di tengah nanti dia turun ke bawah membawa benang yang kedua. Ini Bu tuh. Ya, jadi ke kanan sambil membawa benang yang kedua, ke tengah lagi, dari tengah nanti benang yang ke satu diturunkan nanti ke bawah tuh Bu, jangan gitu. Kebayang punya? Gitu, pinter ya. Kemudian ke bawah nanti kena ke dahan yang bawah. Sudah dahan yang bawah, nanti ke kanan ke kiri buat Bu. Nanti lingkarannya yang tengah sedikit dulu, tetapi nanti yang besar dulu. Besar terus nanti ke tengah punya. Bu, ini tuh 30 detik jadi Bu. Tetapi ini mah binatang yang kecil. Kalau tadi yang di Darwin mah minimal 2 jam Bu. Beberapa jam ilmuwan menyebutkan. Kalau ini mah 30 detik jadi. Hebatnya gitu punya. Ibu nggak damal bumi, ilmu 30 detik punya ngalamun 30 detik mah punya. Tapi pamiku Gusti Allah mah jago banyak. Asara tubakis punya. Tubakis Nabi Sulaiman memindahkan istana berapa detik Pak? Tidak dalam hitungan detik punya oleh di sana hamba yang soleh. Kan nanya ke jin Ifrit, kata jin Ifrit, saya bisa memindahkan istana Tuan sebelum Tuan berdiri dari tempat duduknya, istana sudah ada. Kata jin Ifrit, Bu, itu mah disanggah lagi kan dalam Al-Quran oleh orang yang soleh dalam Al-Quran. Tuan, itu mah terlalu lama katanya. Mindahkan istana Tuan sebelum Tuan berdiri. Ini mah sebelum Tuan berkedip sudah pindah. Hebat punya. Bu, di surga tuh gitu. Di surga tuh gitu Bu. Jadi saya membayangkan surga tuh di dunia juga sekarang sudah bisa terbayang. Saya sampaikan ke bapak-bapak, ke ibu-ibunya punya. Bu, Nabi Isa kan lahir tanpa ayah punya. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Bu, saya dari guru saya yang di NUS itu bulan kemarin dah saya dapat informasi bahwa tahun 94 itu seorang ilmuwan ngambil sperma dari seorang laki-laki. Ambil spermanya ya, mani laki-laki simpen di freezer ya. Simpan dari 94. Kemarin diambil tahun 2025 diambil dari freezer, kemudian dimasukkan ke digabung dulu dengan opum mani dari ibu-ibu, digabung masukkan di rahim seorang ibu. Kemarin lahir Bu, lahir tahun 2025 kemarin. Namanya karena penelitinya orang Kristen ngaranna ge Theodorus atau siapalah gitu. Pami anu ngadamalna orang ari salah mah jika nanti Pak Haji Ahmad gitu. Punya itu menggambarkan Nabi Isa lahir tanpa ayah secara sains bisa dibuktikan saat ini lahir itu.
Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis punya, kita harus berbakti kepada orang tua itu. Yang pertama siapa, Bu? Ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, bapak. Bapak nomor 4, terakhir Pak Mecelet. Gitu bunyinya. Bu, kenapa ibu? Yang pertama ibu tuh ibu tadi opum, bunyinya sumbernya ya opum. Yang kedua, ibu tuh tempat mengandung. Yang ketiga, ibu tuh memberikan kehidupan air susu. Kalau bapak mah mencari nafkah hungkul, udah bapak mah pami ibuna wafat sore ge tiasa nikah deui. Pami ibu mah wow, makanya dalam Al-Qur'an ibu mah boleh berkabung 4 bulan 10 hari karena itu berhubungan juga dalam Al-Baqarah 234 itu berhubungan dengan masa iddah. Dan memang perasaannya gitu, Bu. Jantan ibu tong aneh sih bapak-bapak mah ya. Makanya strateginya dalam video, Bapak nanti ketika mamah maut silahkan Bapak nikah lagi, tapi syaratnya ketika kuburan mamah sudah kering. Oh, terima kasih mah, tapi mamah panjang usia baru atau kan. Tapi kata mamahnya tetapi Bapak setiap pagi sama setiap sore kudu nyiram kuburan mamah. Acuk si Bapak, atuh ilaha kering narik gitu mah. Ini pelajaran, Ibu. Real ini mah Bu, real kemarin saya pulang dari masjid, punya saya tuh baru buka WA kalau pulang dari masjid. Saya pulang dari masjid, ada teman saya, profesor ngirim ke saya, ada video dia tuh bari ketawa, ada ketawa emosi nanti ketawa, naon kata saya dibuka. Pak katanya ini ulama menjelaskan real. Di suatu daerah ada satu kuburan harus digeser karena pakai jalan. Geser, kuburan itu usianya sudah 7 tahun. Ketika dibuka, ketika digali, ternyata ada mayat yang masih utuh. Betul punya. Emang meninggal videonya? Oh, tuh buat terang. Iya mah kamu bapak-bapak, ibu bapak. Ibu mah pura-pura teh acan. Ibu, nenek-nenek, tetapi masih utuh. Ternyata Bu diselidiki itu si ibu itu solihah. Apa solihahnya? Jadi si ibu itu suaminya nyandung poligami tapi si ibunya sabar. Katanya dia udah. Oh, ya mas saya provokasi ini punya. Bu, walau alam punya. Bu istri Rasulullah saja cemburu nanti besar kan punya. Sampai guru saya sampai bersandar saja di daun itu daun tuh sampai kering saking ku besar cemburunya. Jadi pahalanya besar karena memang sakitnya besar. Banyak kan pahala berhubungan dengan sakit. Awat jantan kadinya apa ya mah masih ya di lah. Ya Allah ya Robbi. Iya. Ya dipercepat lah. Tabu ya pelajaran bagi kita, Bu. Ibu di rumah tangga agar rumah tangga itu tidak seperti apa tadi rumah tangga laba-laba, ibu kudu ikhlas, entong gampang marah gitu bunya ikhlas we. Mun si bapak pika sebelen karena Allah kan si bapak mada engke ge nu ngabalas ya Gusti Allah. Logikanya gitu. Tapi ibu doakan si bapak teh sing soleh ibunya karena doa itu lamun ibu ngadoakeun jelek ka bapak engke doanya teh kembali kepada kita yang mendoakan. Mendingan ya Allah solehkeun si bapak nanti ibu akan soleh duluan. Ya Allah kayakeun si bapak nanti ibu kaya duluan. Ya Allah bahagiakeun si bapak nanti ibu bahagia duluan. Jangan marah. Jangan siapa yang jelaskan punya orang kalau ibu marah ke si bapak 8 kejadian saya sering ulang-ulang mengingatkan diri saya. Pertama hormon stres dilepaskan. Ketika marah stres dulu. Yang kedua kekentalan darah meningkat. Ya kalau kekentalan darah meningkat otomatis tekanan darah meningkat. Kalau tekanan darah meningkat nanti jantung cepat rusak. Hasil penelitian berikutnya itu kolesterol meningkat, gula darah meningkat, menyebabkan sakit punggung, menyebabkan sakit perut. Kan gitu punya. Jadi ibu sering mulas teteh berarti keramah ke si bapak atau si ibu ke si bapak punya. Kalau balik nih. Bu tadi saya belajar. Ini rektor di Bandung, apabila kita marah maka 6 jam setelah marah itu kekebalan tubuh tidak berfungsi ibunya. Oh, jadi pami ibu tos marah tuh, pokoknya ibu siap-siap gering ya pami ibu marah. Sebaliknya kalau ibu memaafkan, ibu jadi sehat. Ini hasil penelitian orang di Amerika juga. Hikmah sana dipercepat lah. Ibu berdoa jangan lupa. Ibu yang kedua harus ikhlas. Kedua surga itu bagi yang menahan amarah. Punya. Allah aja. Ini dalam Al-Quran Ali Imran 153 ya Bu. 153 158 bahwa bersegeralah kalian untuk menjadi surga dan ampunan diperuntukkan bagi orang yang sedekah dalam keadaan kaya dan miskin. Menahan nafsu amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi pami bapak ibu pika sebelen jangan marah.
Ini Bu, ini Bu, yang menarik bagi saya Bu. Ini ada 2 penelitian Bu. Saya pernah jelaskan apabila kita tersenyum otot bergerak 17, apabila cemberut 47. Tapi yang terakhir apabila kita tersenyum yang bergerak itu 26. Tapi apabila cemberut 62 Bu, rusak Bu. Jadi kami Ibu cemberut amek cepat rusak, cepat stres, cepat maut, rugi Bu. Coba masuk neraka nauzubillah min zalik. Maning seri ibunya, coba masuk surga. Ibu Bener ya man ngalami-lamai teh enggak tuh sah tidak ada patarosan. Ya Allah ya Robi, Ibu mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari sarang laba-laba. Mudah-mudahan Ibu kuat tetapi keluarganya juga kokoh. Ibu sing kiat, sing kaya, Bapak sing kiat, Bapak sing kaya, sing soleh, solihah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, diabadikan, perjodohannya diabadikan sampai di surga Firdaus tanpa hisab, bersama orang tua kita, bersama suami istri kita, bersama anak-anak keturunan kita sampai hari kiamat. Terakhir Ibu, kalau kita sayang kepada anak kita, kita yang soleh, karena sampai turunan ketujuh itu dijaga oleh Allah untuk anak-anak keturunan kita. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten. Atuh nuhun pisan ieu. Kami Ibu tacan tamat di ausna lira ibunya. Kesimpulan anak. Alhamdulillah. Jangan dulu baca punten sok dipiwarang. Entah, Bisa nih. Ai Mas. Atuh nuhun ieu mah. Kamari teh telat. Sana titip Pak Ustaz. Da mah masih diunla. Berkah. Magi Rois berkah sama-sama. Soleh surah komputer sadaya. Mohon pohon nu hijau ada seperti bos Wah. di Al-Qur'an ada bensin. Mohon. Ya Allah tinggal di jangan Al-Qur'an. Gitu. Mah abi meteran ke abi jantan ilmu teh. Baby boss ya. Mohon Bobby Boss, mohon. Bobby Boss. Tina Al-Qur'an ya, mohon. Yasin 80. Oh gitu. Pami aya kintun ka abinya. Masyaallah. Tapi aja di website. Alhamdulillah. Atuh nuhun ilmuna janten pembahasan. Macam misalnya atuh nuhun ieu. Ieu ngiring salat teh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.